Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin, wa ja'ala ummatahu khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yu'minuna billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidi wuludi Adam yawmiddin, sayyidil awwalin wal akhirin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Shaimin shaimat jamaah Masjid Al-Fauzin yang insyaallah senantiasa ditambahkan keberkahan, ditambahkan kenikmatan, dan ditambahkan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam kedua versi ru'yat dan malam ketiga versi hisab, kita dikumpulkan dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta masih diberikan kekuatan sehat wal afiat sehingga kita bisa melaksanakan shaum Ramadan. Dan kita berharap semoga ibadah shaum kita pada hari ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai salah satu investasi amal kita yang pahalanya nanti kita terima langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang sudah tidak waktunya lagi kita membahas perbedaan penetapan tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal, karena perbedaan itu sesuatu yang sifatnya niscaya dan kita tidak bisa melawan perbedaan itu karena masing-masing pihak punya argumentasi. Tapi yang terpenting di dalam melihat perbedaan itu adalah bagaimana kita menghargai argumentasi dan menghargai niat kita masing-masing, karena pada hakikatnya perbedaan di antara umat Islam itu dasarnya adalah cinta kepada ilmu. Sehingga para orang tua kita karena cinta kepada ilmu, mereka berbeda pendapat, bukan karena mereka yang paling berkuasa, bukan karena mereka yang paling berpengaruh, dan bukan karena mereka pula yang paling disukai atau diikuti oleh orang banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam ayat tentang puasa di surat Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya, maka di situ Allah Subhanahu wa taala menetapkan ending dari pelaksanaan ibadah saum di bulan Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita semua ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat itu Allah Subhanahu wa taala tempatkan dalam bentuk fi'lul mudhari' yang dalam bahasa Inggris disebut present continuous. Artinya bahwa ketakwaan itu tidak berhenti di satu momentum. Ketakwaan itu terus menerus harus ada di setiap generasi. Karena itu para ulama mengatakan bahwa ketakwaan tidak bisa diwariskan. Orang tua yang bertakwa tidak menjadi jaminan bahwa anaknya juga bertakwa. Meskipun kita akui bahwa kesolehan orang tua itu menjadi keberkahan bagi anaknya, demikian juga keberkahan atau kesolehan seorang anak itu akan menjadi keberkahan bagi kedua orang tuanya. Tetapi ketakwaan itu tidak bisa ditransfer, tidak bisa ditransmisikan. Karena itulah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata takwa dalam bentuk kata kerja present atau dalam kata kerja fi'lul mudhari'. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam sejarah orang yang disebut sebelum Nabi Muhammad SAW melaksanakan puasa, sebagaimana informasi yang kita dapatkan dari Al-Quran, adalah ibu dari Sayyidina Isa, yaitu Maryam bintu Imran. Maryam bintu Imran itu adalah prototipe orang yang melaksanakan ibadah puasa sebagaimana disebutkan di dalam surat Maryam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bismillahirrahmanirrahim, faquli washrabi wa qarri aina.
makan minumlah dan senangkan hatimu, kata Allah kepada Maryam setelah Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Lalu dilanjutkan lagi, wa imma tarayinna minal bashar minal ahadi minal fa imma tarayinna minal bashari ahadan. Kalau kamu berjumpa dengan seorang siapapun itu, faquli inni nadartu lirrahmani shauma. Ucapkanlah bahwasanya aku bernazar kepada Allah untuk berpuasa, walan ukallimal yauma insiya, dan aku tidak bisa bicara dengan siapapun. Jadi kata-kata sauma itu diungkapkan oleh orang sebelum Nabi Muhammad SAW bernama Maryam. Dan memang di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran dan juga di dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan sosok Maryam itu sebagai manusia yang bertakwa, sebagai seorang perempuan yang bertakwa. Apa di antara ciri perempuan yang bertakwa? Disebutkan di dalam surat Maryam bahwa Sayyidah Maryam mengambil hijab atau menjadikan hijab penghalang di antara dirinya dengan orang lain. Dikatakan di dalam salah satu ayat di surat Maryam, fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana. Maka Maryam itu mengambil jarak dengan siapapun kecuali dengan keluarga terdekatnya. Mengambil jarak dalam arti beliau menjauh dari orang banyak, mendirikan bangunan di dekat Masjidil Aqsa untuk beribadah. Sehingga perempuan yang solehah itu dikatakan sebagai perempuan yang bisa menjaga batasan pergaulan sosial. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, istilah pembatasan pergaulan sosial itu oleh Sunan Kalijogo kemudian diterjemahkan ke dalam beberapa wejangan. Inilah di antara keunikan para penyebar Islam di Pulau Jawa, mampu menerjemahkan ungkapan-ungkapan yang sulit di dalam Al-Quran dan hadis ke dalam bahasa yang dipahami oleh orang awam. Ini di antara contoh atau di antara ciri ahli fikih. Jadi ciri ahli fikih itu memahami atau memberikan pemecahan atas masalah yang susah dengan bahasa yang mudah. Ini ciri dari ahli fikih. Kata Sunan Kalijogo bahwa di antara tanda menjelang kiamat itu ono papat. Ada 4 tanda menjelang kiamat. Yang pertama, kata Sunan Kalijogo, ini mohon maaf kalau yang bukan orang Jerman pasti agak sulit memahami. Yang pertama, kata Sunan Kalijogo, yen kiai wis ilang keramate. Jadi kalau ulama sudah hilang keramatnya, itu berarti tanda menjelang kiamat. Maksudnya bagaimana? Kalau dulu yang namanya tokoh agama, kiai atau ustadz, itu kalau doa pasti cespleng doanya itu. Kalau dulu. Tapi kalau sekarang kiai atau ustadz itu kalau doa buat anaknya belum tentu dikabulkan. Nah, ini tanda keramatnya sudah hilang. Kenapa tanda keramatnya sudah hilang? Karena kiai sekarang markasnya di Jalan Keramat. Jadi yang keramat itu jalannya, bukan kiainya. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi kiai sudah hilang keramatnya. Jadi kalau kiai itu sudah rajin bawa proposal kemana-mana, itu keramatnya hilang. Karena itu kiai nggak boleh ngasong proposal kemana-mana, itu nggak boleh. Nah, kemudian yang kedua, kata Sunan Kalijogo, tanda kiamat tanda hari akhir zaman itu sudah datang adalah yen kali wis ilang kedunge. Kalau kali sudah hilang kedungnya. Ini kalau bukan orang Jawa nggak paham kedung ini. Kalau orang Sunda lewi, ya kan? Lewi itu kedung. Tapi kalau di Minang itu apa lewi itu? Dado itu lewi di Minang, kan? Ya nggak ado itu lewi. Kedung itu dado kan itu. Kan indado itu namanya kedung. Jadi lewi itu kayak palung di kali tempat ikan bertelur. Sekarang di Jawa Tengah itu kali-kali sudah hilang kedungnya. Kenapa? Karena sudah dieksploitasi untuk air minuman dalam kemasan. Itu sudah tanda-tanda mendekati kiamat. Ini luar biasa, visi Sunan Kalijaga diucapkan pada tahun 1480-an dan itu menjadi nyata 600 tahun kemudian. Jadi ciri seorang waliullah itu
Dia punya jangkauan pandangan yang jauh ke depan. Apa yang belum terjadi beliau tahu. Dalam bahasa Jermannya weruh sadurunge pinara. Jadi beliau sudah tahu sebelum terjadi karena membaca tanda-tanda atau gejala-gejala di masyarakat. Lalu yang ketiga, tanda akhir zaman itu yen pasar wis ilang kumandange. Jadi pasar itu sudah nggak lagi berisik. Kalau kita ke pasar Depok itu nggak berisik itu. Kalau dulu sebelum ke pasar 1 kilo dari pasar itu sudah terdengar suara riuh, suara gaduh. Berarti ada pasar. Sekarang pasar itu bisa dikatakan hampir hilang suaranya ya karena diganti Tokopedia, Blibli, Lazada dan Shopee. Dan suaranya berubah. Ya kan suara pasar itu sekarang Shopee. Nah, itu suara pasar sekarang. Jadi itu tanda menjelang kiamat itu akhir zaman kata Sunan Kalijogo. Nah yang keempat itu adalah yen wong wadon wis ilang wirange. Kalau orang perempuan sudah hilang rasa malunya, nah itu sudah mendekati tanda kiamat. Jadi kalau sekarang itu ya kalau dulu itu nggak ada perempuan minta dilamar, tapi kalau sekarang perempuan itu justru berani melamar laki-laki. Nah, itu luar biasa dan bahkan menjajakan diri lewat media-media sosial. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu tanda-tanda menjelang kiamat. Jadi Sayyidah Maryam itu mencoba menjaga kehormatannya dengan membatasi pergaulan. Tapi ini yang kemudian dikritik oleh orang-orang barat, oleh kaum feminis, bahwa Islam itu menghambat perkembangan kaum perempuan. Padahal justru di dalam Islam ada surat An-Nisa yang berbicara tentang bagaimana hak-hak perempuan itu ditegakkan. Ya, pembatasan itu perlu. Kenapa? Kalau tidak terjadi pembatasan yang terjadi seperti sekarang ini di DKI Jakarta disebutkan bahwa data statistik menyebutkan 48 pelajar SMA di DKI Jakarta sudah pernah melakukan hubungan seksual. Ini fakta yang dilakukan oleh beberapa lembaga melakukan survei bahwa pergaulan bebas dampaknya demikian luar biasa. Apalagi kemudian jika kita baca di dalam Permendikbud tentang penghapusan kekerasan seksual, maka di situ disebutkan yang namanya konsen, yaitu persetujuan untuk melakukan hubungan seksual. Ya tidak usah ditempatkan juga pasti setuju orang itu melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Na'udzubillah, ini adalah dampak dari tidak adanya pembatasan dalam interaksi antara laki-laki dengan perempuan. Maryam itu sudah menjadi contoh. Pada masa itu beliau membatasi pergaulan antara laki-laki dengan perempuan karena memang sejak zaman dulu yang namanya pelacuran, perzinahan itu sudah terjadi. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran pada masa Nabi Lut alaihissalam orang itu sudah bebas melakukan hubungan seksual baik antar lawan jenis maupun dengan yang sesama jenis. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa karena Maryam menjaga harga diri dan berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala datangkan ujian. Dan ini merupakan konsekuensi logis dari setiap orang yang menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka cukup berkata kami beriman lalu mereka tidak diuji? Ya kan? Pasti iman itu ada ujian. Lalu kemudian di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 214 Allah Subhanahu wa taala mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatkumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira bahwasanya kalian itu bisa langsung masuk surga padahal belum datang kepada kalian ujian sebagaimana yang dihadapi oleh orang-orang sebelum kalian? Apa ujiannya? Massatkumul ba'sa wad-dharra. Mereka ditimpa oleh kesulitan dan kesusahan. Wazulzilu, dan digoncangkan hidup mereka. Jadi kalau ada orang baru masuk Islam kemudian miskin, ya itulah memang ujiannya menjadi seorang muslim.
Menjadi seorang muslim itu begitu. Sebagaimana dulu para sahabat setelah mereka menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mereka diboikot oleh orang-orang Quraisy, dimusuhi oleh orang-orang Quraisy, bahkan ditolak, ada yang dicabut pekerjaannya karena beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu memang sesuatu yang lumrah di dalam keimanan, apalagi kita seperti sekarang ini. Kalau dulu orang itu diuji keimanannya dengan kesulitan, maka kita diuji iman kita itu dengan berbagai macam fitnah. Apa fitnahnya? Beberapa tahun yang lalu ketika kita sedang berpuasa, kita diajak untuk menghormati yang tidak berpuasa. Ya, hormati yang tidak puasa. Ini berbanding terbalik dengan seruan pada tahun 80-an. Pada tahun 80-an itu dipasang spanduk di mana-mana, ajakan untuk menghormati orang yang berpuasa, karena pada tahun 80-an di Jakarta banyak orang yang tidak berpuasa. Tapi sekarang dibalik, justru kita harus menghormati yang tidak berpuasa. Nanti ada ajakan lagi, hormati orang yang tidak sholat. Nanti ada ajakan lagi, hormati orang yang tidak mau beragama. Itulah ujian kita. Ya, karena itu kita pasti diuji, dan kita tidak boleh memusuhi orang-orang yang menguji, tapi justru kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan mereka hidayah, sehingga disitulah akan terlihat kemuliaan ajaran Islam sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Ahzab tadi yang sudah dibaca oleh imam kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wala tuti'il kafirina wada'adahum wa tawakkal 'ala Allah. Jangan kamu ikuti kemauan orang-orang kafir, dan jangan kau hiraukan caci makian mereka. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwasanya takwa itu ada konsekuensinya. Mengucapkan kalimat takwa dan mengamalkan ketakwaan itu bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi di balik sesuatu yang tidak mudah itu ada kemuliaan yang Allah berikan. Allah katakan wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, didekatkan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Maka marilah kita jalankan ibadah Ramadan ini dengan memperbanyak perenungan kita, memperbanyak bacaan Al-Quran kita, membuka kembali kitab-kitab hadis, baik itu yang dalam bahasa Arab maupun terjemahan. Lalu kemudian kita baca sejarah kehidupan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, supaya kita bisa menangkap semangat yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabat di dalam menjalankan ajaran agama, dan mereka menjadi orang-orang yang radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah suka kepada mereka karena mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah Ramadan kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan di dalam menjalankan ibadah Ramadan pada tahun ini. Semoga Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.